Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa Safira dengan NPM 56. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai produksi enzim lignoselulolitik. Referensi jurnal yang saya pilih itu berjudul Advances in the Production of Fungi-Derived Lignocellulosic Enzymes Using Agricultural Waste dari Mycology, an International Journal on Fungal Biology, Volume 15, Number 4, by Jiaxi Huang, Jianfei Wang, and Sijie Liu. Jadi, secara garis besar, jurnal ini tuh membahas analisis perkembangan terbaru dalam memproduksi enzim lignoselulolitik berbasis jamur menggunakan limbah pertanian, serta membahas juga mengenai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas produksi enzim. Baik, sebelumnya apa itu enzim lignoselulolitik? Jadi, enzim lignoselulolitik ini merupakan enzim yang dapat mendepolimerisasi lignoselulosa menjadi gula yang dapat difermentasi dalam kondisi ringan. Enzim lignoselulolitik dapat diproduksi secara ekstraseluler oleh bakteri dan jamur. Berdasarkan jurnal tersebut, penggunaan jamur dalam produksi enzim lignoselulolitik dapat menghasilkan enzim lignoselulolitik dengan keanekaragaman yang lebih tinggi karena sistem metabolisme mereka lebih kuat untuk sintesis enzim ekstraseluler. Jamur juga memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi pada lingkungan dengan kelembapan rendah untuk menghasilkan enzim lignoselulolitik dari limbah padat dengan perlakuan awal yang kecil. Selain itu, penggunaan jamur juga kondusif untuk meningkatkan efisiensi produk enzim dan mengurangi risiko kontaminasi dan degradasi enzim. Substrat yang digunakan untuk memproduksi enzim lignoselulolitik adalah berbagai limbah pertanian seperti limbah padi, dedak gandum, kulit kedelai, kulit kentang, limbah kopi, limbah tandan kosong kelapa sawit, dan limbah buah-buahan. Nah, dedak gandum ini merupakan salah satu limbah tanaman pangan yang dapat dijadikan sebagai substrat utama untuk produksi enzim lignoselulolitik oleh jamur. Penggunaan dedak gandum ini dapat mendukung aktivitas enzim yang cukup tinggi sejak awal proses dan menunjukkan kestabilan enzim yang baik dengan rentang pH 3,5 sampai 10,5. Mikroorganisme jamur yang digunakan untuk memproduksi enzim ini adalah Mycelioptora thermophila dan Cotylidia panosa. Selanjutnya ada proses produksi enzim lignoselulolitik. Yang pertama itu ada pretreatment. Pretreatment dilakukan untuk memisahkan lignin dari selulosa dan hemiselulosa sehingga mikroorganisme dapat mengakses gula dalam fraksi heloselulosa. Lalu selanjutnya ada proses fermentasi. Fermentasi dedak gandum dan mikroorganisme menggunakan solid state fermentation agar risiko kontaminasi yang rendah. Lalu proses ketiga itu ada optimisasi proses fermentasi, yaitu mengontrol kondisi suhu, pH, agitasi, dan kelembapan untuk memaksimalkan hasil dengan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu di sini ada proses fermentasinya yaitu substrat dedak gandum memiliki sifat yang kaya akan lignoselulosa dan bertindak sebagai induser alami yang merangsang jamur untuk mensekresikan enzim lignoselulolitik secara ekstraseluler. Nah, selama pertumbuhan miselium, jamur mendeteksi keberadaan polimer kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian, jamur juga mengaktifkan jalur metabolik untuk mensintesis berbagai enzim seperti selulase, silanase, glukosidase, dan lakase yang berfungsi untuk memecah lignoselulosa menjadi gula sederhana atau senyawa yang lebih kecil. Baik, di sini terdapat hasil produksi yang menggunakan jamur Mycelioptora thermophila. Yang pertama itu menghasilkan aktivitas enzim selulase sebesar 309,8 unit per gram pada hari pertama, lalu menghasilkan aktivitas enzim glukosidase sebanyak 178,4 unit per gram pada hari kedua, dan menghasilkan enzim silanase sebanyak 4,105 unit per gram pada hari pertama. Selanjutnya terdapat hasil produksi yang menggunakan jamur Cotylidia panosa. Jamur Cotylidia panosa dapat menghasilkan campuran enzim lignoselulolitik yang efisien yang mengandung silanase sebanyak 17 unit per mili, selulase sebanyak 20 unit per mili, dan lakase sebanyak 13 unit per mili. Di sini terdapat beberapa strategi pendukung produksi enzim lignoselulolitik yang berasal dari jamur menggunakan substrat limbah pertanian. Mulai dari proses pretreatment, teknologi fermentasi, hingga tujuan aplikasi ke industrinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.